Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari bersama-sama kita tetap patuhi protokol kesehatan, kita lawan COVID-19 untuk Kota Palembang tentunya. Yuk, yang hafal lagunya kita nyanyi bareng. Ya sama. Belum banteng tidak diselusi, janganlah lupa beli telur abang. Sampai kau penyabar dan baik hati, adik manis berambut panjang dipencet ketan. Kali-kaliku banyu batang hari 9, mengalir bermarah ke seni musik juga. Eloklah ku ngai si rupa cinta menawan, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melasungi musik kesusahan, nak kepusi laju tersasar ke Kalidoni. Badan sarap pikiran saat terguncang, ngadep ke adik kalau bergalah jadi bini. Ayah sama, pecahnya mudah tapi salonian. Ayah sama, dari bini yang benar-benar seteluan. Ayah sama, pecahnya mudah tapi salonian. Ayah sama, nyai bini yang benar-benar seteluan. Tapi salonian. Tepuk tangannya dong semuanya. Ya sama, ya sama, ya sama, ya sama. Kepusri laju tersasar ke Kalidoni. Badan sarap pikiran saat terguncang, ngalir ke adik kalau bergalah jadi bini. Ikaliku banyu batang hari 9, mengalir berelok ke sungai musik juga. Eloklah ku ngai si rupa cinta menang, buat petak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau sunyi musik kesusahan, nak terpusi laju tersasar Kalidoni. Badan sarap pikiran hati terguncang, ngalir ke adik kalau bergalah jadi bini. Sama-sama ya. Ayah sama, pecahnya mudah tapi salonian. Ayah sama, nyai bini yang benar-benar seteluan. Ayah sama, pecahnya mudah tapi salonian. Ayah sama, nyai bini yang benar-benar seteluan. Sama-sama. Ayah sama, tapi salonian. Lagi. Ayah yang benar-benar seteluan.
ya sama. Pecatnya muda tapi seronian. Ya sama. Nyai diri yang benar-benar seruan. Ya sama. Ya sama, ya sama, ya sama. Tepuk tangannya dong, terima kasih. Iya, luar biasa persembahan dari Ideal Academy 4 dengan Yasaman. Tentunya masih dalam program pertunjukan virtual kesenian tradisional Dul Muluk, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selanjutnya hadirin dan pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, yang bisa melihat atau menonton langsung streaming kita di Ken Kominfo TV, lawan COVID-19 ID, Sriwijaya TV, dan juga PAL TV. Dan tentunya mensupport seluruh kegiatan ini, memberikan masukan dan informasi dengan masyarakat. Dan selanjutnya kita akan menampilkan dan juga akan kita lihat langsung persembahan kesenian tradisional Kota Palembang, yaitu Dul Muluk. Dan Dul Muluk Harapan Jaya yang kali ini akan tampil sudah banyak ikut dalam sosialisasi, baik itu yang diadakan oleh Kominfo dan juga beberapa dinas lainnya. Dan tentunya dengan tema atau judul pada hari ini, yaitu Bersama Kita Lawan Corona. Inilah dia penampilan Dul Muluk dari Sanggar Harapan Jaya. Saudaraku sekalian, apalah kabar? Kabar baik, berita baik. Kalau demikian Pri, marilah kita beremas kepada para penonton sekalian. Silakan saudaraku. Tabiklah enci, tabiklah tuan. Tabik kepada para penonton sekalian. Janganlah tak dapat ketahuan. Kami dari Sanggar Seni Harapan Jaya Kota Palembang yang difasilitasi oleh Kominfo bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menampilkan kesenian tradisional Dul Muluk yang berjudul Bersama Kita Lawan Corona. Salah dan hilat kami punya penampilan, mohon dimaafkan. Tabela Tuhan, tabik kepada laki-laki perempuan. Kami bermain berdalam-dalam, salah dan hilang mohon dimaafkan. Kesenian ini kesenian Melayu, sudah dikenal sejak dahulu. Marilah kita bersatu padu, budaya
Aku ini Rambo. Ada panjangnya. Rai Mak Bolu. Kalau nak bagus, tambah M. Rai Mak Bolu Moto. Aku ini sudah lama tugas di istana ini. Sudah lama akan tugas di sini. Aku ini sebagai di sini nyapu, yang ngepel, yang ngelap kaca, yang digoyang, goyang. Oh maklumlah, aku ini mantan vokalis penonton, jadi terbawa-bawa. Berhubung aku ini lama dari subuh tadi ngepel musik-musik ini, kawan aku mana? Ada. Masuk ke Bi. Halo, selamat malam semuanya. Malam-malam kate, malam ini siang. Oh maaf, biasa main malam. Kenalkan namaku, akan ada pepatah yang ngatoke tak kenal maka tak sayang. Iya, siapa nama kamu? Nama saya Labela. Apa panjangannya? Lanang laju betino laju. Labela, Kenapa kak? kau dari mana baik? Dari subuh tadi kau dak jingoan. Aku payah ngepel rean. Iya kak, aku tadi tuh kena razia di Benteng Kuto Besar. Razia apa? Razia masker, aku lupa bawa masker. Laju disuruh bersihkan di Benteng Kuto Besar itu Nah, salah kau nian. Apa? Penonton, uang galak melanggar protokol kesehatan. Apa protokol? Protokol, Coba. protokol. Protokol. Nah, ulang lagi. Protokol kesehatan. Nah, ngapo? Iya ngapa kau ada pakai masker? Ya lupa, bukan ketinggalan di rumah. Oh, inilah kau dalam bawa penyakit tuh. Jadi harus mana kita tuh? Pakai masker. Sini tekan dikit. Jadi pakai masker. Yo, Sudah tuh mencuci tangan, mencuci tangan. jaga jarak. Oh, jaga jarak. Jadi Iya. tidak boleh berdekatan. Iya, harus menjalankan 3M. Oh, 3M eh. Jadi kita nih, aku nih pening. Ngapa? Aku nih pening nih, pokoknya aku nih lagi buntu nama mana lah. Apalagi corona mak ini. Buntu kau? Iya. Tebok. Tepuk mana? Kalau kau buntu, kau minjem deh duit. Minjem kemana? Nah, Rinca-rinca etik di kali itik berenang sampai ke perigi. Abidin sa namaku diri berasal dari kebaik negeri. dia aku tahu mak kepi. Kau menguyuk saya kamu ya. Tidak, Din. Jadi Begini. begini ya. Dari jauh saya dengar kalian berdua pecahnya ngobrol seru sekali. Iya. Apa yang kalian seru-serukan tadi? Ini nah, Ngapo? dia ini kena razia. Gara-gara tidak pakai masker. Nah, inilah yang bikin pandemi di Indonesia ini tidak hilang-hilang ngomong cak ini. Iya. Harus patuh dengan protokol kesehatan. oh harus patuh. Harus patuh. Kita negeri kita sudah 2 tahun lebih di masa pandemi. Bener. Lebaran ndak baca mode. Ndak keluar dosen ndak boleh. Bener. Nah, kapan terasa dampaknya? Iya. Sampai susah nian. Yang kau berangkat kemarin itu tidak batal ya? Iya batal kalau. Apa? Teko juga batal kalau corona. Iya. Alhamdulillah KPCPN ngajak. Iya, alhamdulillah. Dan juga Dewan Kesenian juga membantu alhamdulillah. Iya, terlaksana kegiatan kita hari ini ya. Iya, tidak apa-apa. Walaupun di cancel kalau job tetap produktif di masa pandemi. Alhamdulillah. Iya. Jadi cak mana supaya kita produktif di masa pandemi ini? Iya. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tapi jangan pesimis. Harus tetap optimis dan kreatif.
Kalau tidak pacak jualan di pasar, kita jualannya online. Online. Kalau tidak pacak kita ketemu sama wongnya langsung, kita video call. Iya. Kalau Video tidak call baca. kalau tidak pacak ketemu secara grup, kita pakai aplikasi-aplikasi yang main hari. Oh, ada aplikasi. Iya, yang pacak webinar dan lain-lain. Ini kemarin rapat dia semalam. Ngapa dia? Rapat dia make Zoom. Wah, promo. Iya, ya, bagus itu. Bagus, alhamdulillah. Nah, itu tadi ya. Kalau itu kamu berdua harus itu tadi. Tempat kesehatan. Nah, sekarang ini. Ngapa mana? Aku merasa letih sekali. Selesai berburu dari alas hutan Baiduri. Nah, kalau demikian coba kau hibur saya dengan menyanyi. Kau pijit. Oh, pijit. Kau nyanyi, aku pijit. Nyanyi sini. Oh, bikin banyak rasa. Lagunya Cung Keripik. Apa lagunya? Oi, lagu tidur lah Bidin. Oh, duduk di bawah kan anak buah. Ayo. Wah, Ayo, Bidin. nyanyi. Tidurlah Bidin. Nanti nyanyi Din. Jahat. Sini ulang bagus. Mana Din? Yo, bejat. Nenggung. Kemarin dia kesenian bikin kegiatan nenggung lah. Kau harus pacak nenggung. Allah Sadiqobi. Mak robot. Beda lah Din. Ah, Bidin. Nyanyi terus. Apa ini? Nah, apa ini? Tuan Putri salah. Rangga Ronggo di perjalanan. Oleh karena kalau bicara harus jaga jarak. Ngapa dia wak ini? Hei, dengarkan saya bicara ya. Iya, ngapa wak? Bentar. Wah, ini mirip Ultraman kalau sudah lewat. Inilah muda-mudi tidak ada aturan. Harus kalau bicara itu harus jaga jarak ya. Jago jarak. Wajar dikit berarti. Tetapi Ngapa? ingatkan cuci tangan. Ngapa wak ini? Marah-marah. Harap maklum. Mohon ampun Saya Datuk. kasih tahu. Kalau penyakit tidak tua atau muda. Kalau penyakit datang, kenal dengan wak ini kok? tidak. Jadi begini Datuk. Datuk ini datangnya dari mana? Saya ini dari kerajaan kesehatan. Kerajaan. Saya memberikan kau ini perempuan Tuan Putri ini mau divaksin. Yuk, cocok. Jadi Dato ini dari kerajaan kesehatan. Maksudnya dari apa biro kesehatan mungkin? Biro kesehatan. Rahainya bela tidak sehat. Tidak boleh masuk itu. Bukan saya sehat. Saya ini lagi tua. Bukan dia itu bukan nak sehat, lah sudah keriput. Masih kencang ini. Berapa umur Wak? Aku Berapa umur? 12,5. 14,5. Bagaimana Tuan Putri? Ampun Pangeran, bukannya saya tidak mau divaksin, tetapi saya ini takut dengan jarum suntik Pangeran. Takut disuntik? Takut disuntik. Nah, kau tanya dia nih nah. Aku 7 kali disuntik sehari. Disuntik itu. Ya, kalian ini ngapa? Iya tuanku, Adinda pun begitu. Kami kan masih muda, masih sehat. Kenapa harus divaksin? Tidak tua muda mau disuntik. Iya, kalau yang Datuk ini Datuk ini. Adik Putri ini, Putri apa namanya, Dak? Putri Mawar. Mawar yang ini? Kenanga. Mawar Kenanga ini eceng gondok nah. Kalau apa Putri Mawar? Begini Pangeran, Adinda melihat di sosial media itu banyak sekali berita yang menyebarkan bahwa setelah divaksin itu malah jatuh sakit. Ini setelah divaksin jatuh miskin. Coba ya sebenarnya apa? Yang ini coba. Bukan apa-apa Kanda. Itu nak divaksin itu kagak ada apa-apa sudahnya Cak Mano. Berarti mereka ini masih ragu Datuk. Bukannya kalau divaksin. Untuk menjawab pertanyaan Tuan Putri Tigo ini, alangkah baiknya yang ahlinya langsung menjawab. Benar. Ada Datuk Perdana Menteri Kerajaan yang akan menjelaskannya. Kita persilakan Bapak Ibu. Iya. Bapak
sama Bapak, Ibu Datuk Perdana Menteri dari Dinas Kesehatan, Informasi dan juga dari KPCPEN ya. Iya. Silakan Ibu. Silakan Bu, silakan Pak. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Datuk Perdana Menteri Kerajaan ya, yang akan menjelaskan pertanyaan tadi. Nah, coba sekarang kau kan tadi kan nanya kan, tanya coba. Mohon ampun. Mohon ampun, ngapa salah kita? Kita ampun. Tidak. Mohon ampun. Saya izin bertanya. Pak Detik. Iya. Nah, di masa pandemi ini kami sebagai seniman tentunya dari panggung-panggung sangat terbatas. Nah, ekonomi pun kami tidak mencukupi. Gimana kami menghadapinya? Gimana? Ya nggak apa-apa. Masalah buat lo. Tidak golu saya gimana itu. Boleh Bapak, silakan dijawab Bapak. Nah, inilah masalah kita bersama. Memang di masa ini semua sektor ini terdampak. Tak terkecuali ini usaha kecil, mikro. Nah, pemerintah punya program untuk pemulihan ekonomi usaha mikro, kecil. Karena memang dampak yang terbesar yang dialami oleh usaha mikro kecil ini, yang pertama itu semuanya kesulitan atau penurunan omset penjualan, arti permintaan sedikit. Yang kedua itu sulit untuk mendapatkan pembiayaan atau modal lah kalau bahasa kita itu. Yang ketiga ini masalah pendistribusian. Nah, ini program-program ini sejak pandemi sudah kita gulirkan. Di tahun 2020 ini ada program namanya bantuan produktif untuk usaha mikro. Nah, ini dilanjutkan di tahun 2021 ini dengan peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2021. Ini bantuan produktif usaha mikro ini ya bantuan pemerintah untuk pelaku usaha mikro. Itu besarannya 1,2 dan tidak mengembalikan, ini gratis ya. Tidak dibalik ke dah ya? Tidak dibalikan. Cuman setiap apapun juga itu harus ada syaratnya. Mana syaratnya? Yang pertama itu warga negara Indonesia. Yang kedua punya KTP. Aku belum ada KTP, masih kecil. Itu syarat. Punya KTP dan memiliki usaha mikro. Ini bisa mengajukan, mendaftar gitu ya, ke Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Nanti Dinas Koperasi Kabupaten Kota ini mengusulkan ke Dinas Koperasi Provinsi. Dari Dinas Koperasi Provinsi mengusulkan ke Kementerian Koperasi. Nah, itu untuk bantuan pemerintah. Tapi minjem KTP boleh tak, Pak? Tidak boleh, harus KTP yang bersangkutan. Nah, program untuk pembiayaan yang kedua ini yang tadi itu syarat yang juga itu yang tidak boleh itu dia sebagai ASN atau anggota TNI Polri atau pegawai BUMN atau BUMD. Itu tidak boleh menerima itu. Nah, untuk program yang kedua ini pembiayaan untuk para wirausaha pemula. Ini ya syaratnya sama, WNI, punya KTP, namun besarannya ini sampai 10 juta. Besar ya. Cuman ada syaratnya ya. Syaratnya itu umur tidak lebih dari 45 tahun. Nah, kalau aku umur 17 kan tidak. Iya, 45 tahun. Usaha itu antara 6 bulan sampai 3 tahun. Jadi bukan yang sudah sudah lama gitu ya. Antara 6 bulan sampai 3 tahun umur usahanya. Kalau setengah tahun boleh ya? Boleh, setengah tahun ini 6 bulan. Nah, itu sampai 10 juta. Syarat yang berikutnya itu dia sudah mendapat pembekalan berupa pelatihan, itu pelatihan kewirausahaan. Nah,
itu program pemerintah di sektor pemulihan ekonomi di akses permodalan. Untuk kesulitan promosi, pendistribusian dan lain sebagainya, ini kita punya program dari pemerintah daerah sendiri ini, yaitu kita ada aplikasi Sumsel Mall. Ada aplikasi. Karena di masa pandemi ini para usaha mikro kecil jangan khawatir, ya. Semua itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Untuk kesulitan bertemu dengan orang, kita memang sudah menggalakkan pemasaran secara online. Jadi para usaha mikro kecil ini jangan gatek dengan digital. Betul. Nah, itu. Untuk berikutnya, penjelasan yang berikut bisa menghubungi Dinas Koperasi Kabupaten Kota atau provinsi setempat. Untuk informasi lebih lanjut langsung Pak mampir ke tempat tadi. Terima kasih Pak penjelasannya. Alhamdulillah paham ya. Nah, sekarang masih ada nih pertanyaan untuk Ibu sama Bapaknya. Silakan, mana? Nah, ini yang nak bertanya tadi. Maaf Ibu, mohon izin untuk bertanya mengenai vaksin ini. Kan kami ini masih muda-muda, tentu saja imunitas kami itu masih segar-segar dan masih sehat. Apakah kami masih perlu divaksin Ibu? Iya, Dinda cantik-cantik yang masih muda, segar, bugar ya. Ibu jelaskan dulu ini mungkin dari awal. Apa grand design atau strategi penanganan COVID ini yang dilakukan oleh pemerintah juga oleh masyarakat. Kita sepakat dulu ya, pandemi COVID ini tanggung jawab bersama. Setuju ya? Nah, strateginya yang pertama 3T. Pasti sering dengar 3T ya. 3T itu tes, tracing, treatment. Kakek boleh nanya, aku neruskan dulu. Selain 3T tadi, ada program oleh pemerintah ini vaksinasi tadi. Vaksinasi ini program yang sangat efisien untuk mengatasi penyakit infeksius, penyakit menular, pecah COVID kita ini. Siapa yang pernah mimpi apa ngira kita ngadepi seperti ini? Rasa-rasa tidak pernah mimpi, tidak pernah mengira, ya, tidak pernah ngira kita ketemu model macam ini, ya. Kemudian strategi yang ketiga adalah masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat ini harus melaksanakan sekarang 5M. Apa coba? 1, pakai masker dulu, ya, pakai masker. Kedua, sering cuci tangan, pakai sabun, air mengalir. Kalau tidak pakai hand sanitizer. Nah, Ibu tadi bawa ini, nah ini kan sudah bekas wong banyak ini, siapa tahu ada COVID. Nah, ya, nah, ini dia. Yang kedua itu, yang ketiga menjaga jarak, ya. Menjaga jarak aman, bukan jarak jarak aman. Nah, minimal 1,5 meter, ya. Terus yang keempat, hindari kerumunan. Kalau kata Pak Kapolda itu 3 wong sudah maksimal itu. Kita ini berkumpul berapa ini? Nah, ya, tidak boleh itu. Nah, kemudian sikap lagi kurangi aktivitas, mobilisasi. Sebab apa? Penyakit menular COVID ini penularannya melalui droplet. Jadi kenapa kita harus pakai masker? Jangan dibuka, biarlah tidak perlu cantik, ya. Tapi kita tidak nularkan, tidak ketularan COVID, ya. Sekarang aku terus lagi pertanyaan tadi, vaksinasi. Ngapa masih muda tadi harus divaksin? Ya. Masih muda juga harus divaksin ini. Usia batas vaksinasi ini 18 tahun ke atas. Tujuan vaksinasi supaya muncul kekebalan tubuh di masing-masing. Yang pertama, yang kedua muncul kekebalan kelompok 70% minimal baru dari vaksinasi itu optimal, ya. Kalau lah 70% sama-sama divaksin, yang 30% terlindungi. Sayangnya nih aku sampaikan juga pada masyarakat.
Masalah kita, vaksin kita ini terbatas, sehingga harus diatur strategi. Yang pertama divaksin, SDM kesehatan dan pendukung yang aktif. Kalau dia tenaga kesehatan tapi tidak aktif lagi, belum, dia kakek masyarakat umum, ya. Yang kedua, pelayan publik. Siapa pelayan publik? Ya, ASN, Polri, pedagang pasar, semua yang melayani publik, ya. Nah, sekarang ini alokasi vaksin ini diutamakan untuk guru dan lansia. Lansia itu di atas 60 tahun. Setelah ini masyarakat yang rentan, dan berikutnya baru masyarakat umum, ya. Jadi bukan berarti misalnya istri ASN terus melo ASN tadi di pelayan publik, belum tentu, ya. Jadi harus tahu. Sering sudah kami ini kena marah wong, Bu, ngapa aku tidak divaksin, ya. Itu jawabannya. Kalau vaksin ini tidak ada masalah terbatas, kita sebaiknya bareng kalau divaksin. Paham ya? Nah, itu jawabannya. Ada lagi yang ditanya tentang vaksin? Ibu. Apa itu? Ini Bu, ya. Saya juga ingin izin bertanya Ibu. Tapi kenapa di media sosial itu Ibu, orang yang setelah vaksin dia menjadi lebih sakit Bu, penyakitnya menjadi lebih parah? Oh, bagaimana itu Ibu? Jadi macam ini, jangan khawatir. Takut mano divaksin sama kena COVID? Aku nanya takut mano? Nah, siapa yang pernah nengok uang kena COVID? Sesak napas, ya, yang terganggukan paru-paru, ya. Jadi begini, tidak mungkin gubernur kita membolehkan masyarakatnya divaksin dengan vaksin yang membuat sakit, betul apa tidak? Betul. Jadi vaksin ini boleh dipakai kalau sudah dapat izin dari Badan POM atau dari WHO, namanya EUA, ya, Emergency Use Authorization. Itu sudah menjamin keamanannya, keefektifannya, juga kualitasnya. Memang ada efek samping kadang-kadang, tapi ringan sampai sedang, ya. Contohnya ada merah-merah di sini, demam, ada yang rasa lapar, ngantuk, itu efek-efeknya. Kalaupun ada efek lain, itu kita menyiapkan pasukan di sana untuk mengatasi orang-orang kesehatan. Pasukannya sudah siap semua, ya. Kita ini punya tempat di seluruh Sumsel ini 439 tempat vaksinasi yang sudah di assessment, kita njuk izin. Kalau kita periksa tidak sesuai, tidak boleh melaksanakan vaksinasi. Jadi jangan takut untuk divaksin, sebab efek-efek itu jauh lebih kecil dibandingkan efek kena COVID. Alhamdulillah. Tidak mungkin pemerintah memberikan sesuatu yang membahayakan masyarakatnya. Ya. Alhamdulillah Bu, kalau di kerajaan kita tidak kata yang positif COVID, cuma sikok nah, wah ini yang positif, positif buntu. Pak, aku jelaskan juga nih Pak, yang 3T tadi. 3T tadi. Nah, 3T tadi kalau ada yang positif, tapi dia tidak bergejala, ada bergejala ringan sampai sedang, Pak Gubernur kita menyiapkan Wisma Atlet sebagai rumah sehat. Itu dibuka gratis ya Bu ya? Tower, gratis. Ada AC-nya belum ya? Enggak, di sana. Jangan Bu, bahaya kena COVID. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau COVID ini tidak pakai AC. Ruangan-ruangan kantor kita juga bagusnya tidak usah ber-AC tapi berventilasi cukup. Ya. Nah, siap. ini penanggung jawab kegiatan harus tahu. Protokol kesehatan itu pacak digawekan karo sarana ada, tempat cuci tangan ada. Ruangannya cukup berventilasi. Iya, siap. Jumlah pesertanya dibatasin. Alhamdulillah, Nah, terima kasih. kita harus kerjasama semuanya supaya yang namanya protokol kesehatan tadi bisa dijalankan. Bisa dijalankan. Nah, kalau 3T ini tugasnya pemerintah. Vaksinasi juga pemerintah, gratis kalau. Gratis kalau. Kalau perusahaan BUMN BUMD pakai vaksin gotong royong. Yang beli perusahaannya, bukan
karyawan divaksin gratis ya. Ini tujuan ada vaksin gotong royong ini supaya cepet ya. Aku bacain puisi boleh ya? Boleh. Pantun ya Bu ya, Setuju ya? Setuju Bu, setuju. Pantun namanya ya, pantun. Nah, batang buluh diikat-ikat. Akor. Nah, susun rapat dalam perahu. Akor. Ayo kita sepakat. Sumsel aman Covid, janji kita sama-sama. Terima kasih. Tidak takut lagi divaksin. Dan ada satu pertanyaan lagi nih Bu, menyikapi dari sosial media. Ini pertanyaannya untuk Bapak Abdullah. Iya, monggo gantian kita. Nah, jadi kan banyak nih Pak di sosial media yang mengatakan katanya vaksin mengandung microchip, terus tuh ada juga campur tangan apa segala macam Illuminati dan lain-lain. Itu bagaimana Bu itu Pak Abdullah kira-kira cara menyikapinya? Iya, jadi tadi yang ditanyakan oleh Raden tadi dan mungkin juga sering didengar oleh Putri ya. Kalau yang itu sudah diklarifikasi oleh Kominfo bahwa yang vaksin ada microchip itu itulah berita hoax. Iya. Oh, berita hoax. Jadi kita sekarang harus waspada ya. Apalagi judul berita yang provokatif kan? Yang sering kita lihat di media-media sosial. Betul. Jangan kita spontanitas, bahkan kita bantu mereka untuk nyebarluaskan. Nah, ini tidak boleh. Kita harus hati-hati. Ya, sekarang ini kita harus hati-hati. Coba cek dulu. Ya, kalau untuk melihat apakah berita itu hoax atau bukan. Nah, ini kami kasih tips ya. Siapa? Yang pertama kita lihat dulu kalau kita dapat berita itu sumbernya dari mana. Betul. Ya, narasumbernya siapa? Kalau memang disampaikan resmi oleh pemerintah, oleh juru bicara, melalui konferensi pers, kemungkinan berita itu valid, benar kan? Karena narasumbernya jelas, siapa yang ngomong kan? Bapak Menteri ngomong, Pak Gubernur, nah berarti berita itu benar. Betul. Yang kedua, kita juga lihat, nah, kita harus periksa tautan linknya dari mana. Sekarang ini kan banyak yang ngaku-ngaku media berita, ya. Tapi menurut Dewan Pers, media berita yang katanya 43.000 lebih itu, yang terverifikasi kan baru 300. Oh, dikit ya. Iya. Dari 43.000 cuma 300. Jadi belum tentu mereka itu mengeluarkan statement yang benar kan. Harus hati-hati kita. Kalau situsnya sudah benar kan, kemudian memang dari sumber link berita yang bagus kan, ya dari Detik, dari Tribun, Suara Nusantara, Sriwijaya kan, mungkin itu benar kan. Karena linknya sudah bagus. Nah juga kami mengharapkan juga ya, untuk kita galau-galau, kalau ada berita-berita hoax itu tolong sampaikan. Nah, ya Bang Putri ya, ini yang kalau main sosmed TikTokan itu idahnya lo ya TikTokan ya. Bantu kami laporkan ke Kementerian Kominfo maupun ke Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Bisa melalui email atau melalui Instagram Dinas Kominfo atau melalui email aduan kominfo @kominfo.go.id. Ya terakhir ya. Iya siapa? Mari kita bijak bermedsos, jangan mudah-mudah untuk men-share berita yang belum kita sharing ya. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ada pantun juga Pak? Nah, lupa. Tanya mata Alhamdulillah. Jadi Cak Manatan Putri, setelah mendengar penjelasan dari Datuk Menteri, mau divaksin? Datuk Kanda, kalau begitu kami mau divaksin. Alhamdulillah. Nah, sudah. Kalau mau itu, lah Datuk ini lagi. Berangkat. Bisa untuk ini Datuk ini lagi ya? Ya, silakan masuk. Bapak Ibu, kami izin untuk mendaftar vaksin. Ya, silakan. Iya. Oi, kuda lah pincang weh. Ini kuda nih. Ering. Nah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Datuk Menteri Kerajaan Dul Muluk ya, yang telah menjelaskan. Kami persilakan untuk kembali melaksanakan tugas kerajaan lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, ya Ibu, Bapak.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah ada penjelasan ini kan kita paham. Kita yang takut-takut divaksin tadi laju galau. Iya, uji buat tadi apa? 3T. Apa? Kau makan terus 3T. Iya. Tempe, terasi, tongkol. Tidak ya. Tadi ya, yang tadi ya. Jangan salah lagi ya. Dengar tak tadi? Dengar. Apa coba? Jadi kita jangan takut untuk divaksin. Tidak 3T tadi apa coba? Aku serius kan. Wahai Hadam mempunyai diri, apa sebab kau datang kemari? Kau bilang nyata dan pasti supaya saya dapat mengetahui. Iya. Abidin tadi tidak mengajak saya. Kau tidak bilang latihan kemarin, jadi tidak diajak ya. Siapa Din? Sungguh cantik. Apa? Cantiknya nanti. Cantik katanya. Cantik katanya. Jangan dikatakan cantik, dia ini bukannya betina. Ini. Oh, namanya dek? Nama saya Labella, Kak. Apa dia? Labella Putri Carmila, indah mewangi sepanjang hari, siang dan malam. Apa lagi buat bener? Alang panjang bulu betis. Karena dibuat tali skoci. Betul. Aku nyampe gadis rupanya banci. Bukan kuaci sembarang kuaci. Kuaci dari Palembang, Bang. Ya Allah. Bukan banci sembarang banci. Ini banci sudah dioperasi. Kalau ada ke Palembang Bari dan ke Topati nak beli langsung. Kalau ada benar-benar sudah dioperasi, boleh dia periksa. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Corona. Kalau demikian begini aja. Apa sebab Datuk Hadam datang kemari? Apakah ayah anda akan segera datang? Kena Den, mungkin tidak lama lagi raja nak masuk di kerajaan. Oh iya. Jadi raja Ampun ayah anda, rajonya. Ayah anda ini ayah. Ini ayah. Oh tak. Salam ayah, salam. Oh. Salam. Kau juga. Oh tak boleh salam. Iya. Belat ayah anda kemari. Ayah anda bilang nyata dan pasti supaya anda dapat ketahui. Sultan Brahmansana Makudiri. Nah, benar. Duduk memerintah di Kedayak negeri. Benar. Saya tidak berpanjang perih. Apalah kabar di dalam negeri? Kabar baik, berita baik. Aduh kacauanku. Kalau demikian perih, saya ingin bertanya kepada Perdana Menteri dan Datuk Hulu Balang Empunya Diri. Oh, ini menteri juga nih. Menteri-menterian tapi ya tadi menteri. Bagaimanakah kondisi masyarakat di sekeliling negeri setelah diberikan vaksin COVID-19? Coba jelaskan dengan pasti agar saya dapat ketahui. Ngomonglah Datuk. Saat ini pemerintah memberikan kredit lunak dengan bunga 0%. Dan maksimal pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Itu cak mana caranya nak ngambilnya? Nah, untuk menanya, silakan Perdana Menteri kau jelaskan kepada Labella dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Lagi nah, coba biar itu legon ya. Jadi begini. Soalnya masalah duit nih wong ini galak-galo. Buntu galo. Jadi begini Labella dan Rambo. Kalau kalian untuk mendapatkannya itu kalian harus mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi dan UKM. Kau daftar ke. Syaratnya tadi, yang pertama warga Indonesia. Yang kedua sudah cukup umur. Yang ketiga belum meninggal dunia. Belum meninggal dunia. Abadi ini apa? Benarnya yang apa dikatakan oleh saudaraku Perdana Menteri, bahwasanya pemerintah kita ini telah mendukung program-program prioritas yang telah didorong oleh PEN. Tahu ada arti PEN? Apa dia PEN? Tidak tahu? Apa? Wah, apa ya arti PEN? Nah, lampu juga. Coba jelaskan. Ekonomi nasional. Yang diantaranya itu apa? Banpres usaha mikro dan bantuan subsidi upah. Subsidi upah. Maklum dia latihan sekali. Lupa dia ya. Iya. Itulah Labella dan Datuk yang ini belum ngomong Datuk ini. Oh kaget terakhir ya. Betul sekali. Kalau begitu silakan di Labella dan Mang Rambo bawa persyaratan datang ke Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kenapa? Langsung lah balik ke situ. Jadi begini, wahai hamba rakyat dalam negeri. Siap. Dengan sebenar hamba berperi. Perihal saat ini sedang dilanda pandemi,
kita selalu tetap optimis, tetap produktif dengan menjalankan berbagai macam program dari pemerintah. Semua bisa lawan corona, pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Patuhi terus protokol kesehatan. Lebih baik di rumah, lebih baik di rumah, karena belum aman. Mending di rumah baik, karena belum aman. Mending di rumah baik. Tetap jaga protokol kesehatan. Iya, terima kasih. Itulah tadi pertunjukan kesenian tradisional Mulut Harapajaya dan Ideal The Academy 4. Dari pesan dalam petunjuk ini, kita semakin menyadari peran penting untuk vaksin, pentingnya vaksin untuk melindungi tubuh kita dan mencegah penularan penyakit. Tetap lakukan protokol kesehatan 3M dan 3T.
Jangan kasih kendor, disiplin protokol kesehatan meski sudah divaksin. Lindungi diri, lindungi negeri. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap produktif dengan disiplin protokol kesehatan dan siap untuk divaksin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.